Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mediana. Kali ini saya akan menjelaskan analisa tapak. Analisa mikro. Tapak ini beralamat di Jalan Ledjen Suprapto, RT 1, RW 3, Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dengan luas tapak kurang lebih 1 hektar, KDB 6.000 meter persegi, KLB 35.000 meter persegi, ketinggian bangunan 8 lantai, KDH 3.000 meter persegi, dan KTB-nya 5.500 meter persegi. Analisa mezo. Pada bagian utara tapak dibatasi oleh jalan raya utama, yaitu Jalan Ledjen Suprapto. Pada bagian barat dibatasi oleh Jalan Cempaka Putih Raya dengan UKM di tepi jalan. Pada bagian barat daya dibatasi oleh pertigaan Jalan Cempaka Putih Raya dengan Jalan Cempaka Putih Barat 2. Pada bagian selatan dibatasi oleh pertigaan Jalan Cempaka Putih Barat 2 dengan Jalan Cempaka Putih Barat 2A. Di bagian tenggara dibatasi oleh pertigaan Jalan Cempaka Putih Barat 1 dengan Jalan Cempaka Putih Barat 2, dan di bagian timur dibatasi oleh Jalan Cempaka Putih Barat 1 yang berhadapan dengan Masjid At-Taqwa dan PT Taspen. Analisa makro. Pada bagian A terdapat SPBU Pertamina yang berjarak 130 meter dari tapak. Pada bagian B terdapat STU Telkom yang berjarak 150 meter. Bagian C, Warung Steak and Shake berjarak 180 meter. D, S Hardware yang berjarak 260 meter. E, Alfamidi yang berjarak 280 meter. F, Masjid Al-Azhar yang berjarak 290 meter. G, The RCC Hotel 300 meter. H, SDN Cempaka Putih Barat 1 berjarak 500 meter. I, Gedung Kesenian yang berjarak 650 meter. Dan J, Institut Setiami yang berjarak 650 meter. View ke dalam site. Pada bagian view utara ini terdapat banyak pepohonan, dan view barat juga terdapat pepohonan dan terdapat side entrance. Kemudian pada bagian barat daya ini merupakan pertigaan, yaitu antara Jalan Cempaka Putih Raya dengan Jalan Cempaka Putih Barat 2. Di bagian selatan ini terdapat gedung Geraha dan Nadipa dengan banyak pedagang kaki lima. Kemudian view tenggara ini merupakan pertigaan antara Jalan Cempaka Putih Barat 1 dengan Jalan Cempaka Putih Barat 2. Dan bagian timur ini banyak pepohonan dan juga pedagang kaki lima. Analisa topografi. Potongan dari utara ke selatan ini menunjukkan site memiliki topografi yang cenderung sedikit menurun dari Jalan Ledjen Suprapto ke Jalan Cempaka Putih Raya dan Jalan Cempaka Putih Barat 2. Potongan dari timur ke barat ini menunjukkan site memiliki topografi yang sedikit tinggi dari Jalan Ledjen Suprapto dan Jalan Raya Pantura. Tanggapan saya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai rem untuk aksesibilitas. Analisa ketinggian bangunan. Lokasi site dikelilingi bangunan yang dominan bertingkat rendah dan beberapa bangunan bertingkat tinggi. Tanggapan saya yaitu penggunaan sun shading maupun secondary skin serta penanaman pohon pada sisi yang berdekatan dengan bangunan bertingkat rendah yang tidak adanya penendu dari sinar matahari. Lalu dapat juga dengan mendesain bangunan yang menjadi ikon pada daerah tersebut. Analisa matahari. Gambar nomor 1 menunjukkan pukul 8 pagi, dan gambar nomor 2 menunjukkan pukul 4 sore. Tanggapan saya yaitu orientasi bangunan yang baik menghadap utara ataupun selatan, sehingga sinar matahari yang masuk tidak berlebihan. Yang kedua, mengoptimalkan bukaan terutama pada sisi timur sebagai upaya penerangan alami yang dapat menghemat energi. Lalu dapat juga dengan menggunakan sun shading maupun secondary skin, serta penanaman pohon pada area yang terpapar sinar matahari langsung. Analisa angin. Berdasarkan info dari BMKG, rata-rata kecepatan angin pada Kecamatan Cempaka Putih adalah 20 km per jam, yang berasal dari barat dan barat daya. Nah, tanggapan saya adalah dengan mengoptimalkan bukaan atau ventilasi sebagai penghawaan alami dalam upaya penghematan energi, lalu meminimalkan bukaan pada lantai menengah ke atas untuk mengatasi angin kencang yang masuk. Juga dapat dengan menggunakan cross ventilation. Analisa kebisingan.
Tingkat kebisingan tinggi berada di sisi utara, yaitu Jalan Ledjen Suprapto yang merupakan jalan utama. Kemudian tingkat kebisingan sedang berada di sisi barat, yang dibatasi oleh Jalan Cempaka Putih Raya dengan UKM di tepi jalan, sehingga tingkat kebisingan yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Dan tingkat kebisingan rendah berada di timur dan selatan, yang merupakan Jalan Cempaka Putih Barat 1 dan Jalan Cempaka Putih Barat 2, dengan rumah-rumah penduduk dan masjid, sehingga tingkat kebisingannya yang dihasilkan rendah. Tanggapan saya yaitu, pada bagian yang memiliki tingkat kebisingan tinggi dijadikan area publik. Pada bagian yang memiliki tingkat kebisingan yang sedang, itu dapat dijadikan area semi-publik. Dan pada bagian yang memiliki tingkat kebisingan rendah, dijadikan area private. Penanaman pohon juga dapat digunakan sebagai peredam kebisingan. Analisa vegetasi. Kondisi existing sekitar tapak yang cukup sejuk dengan beberapa titik penghijauan, yaitu pada perbatasan tapak, sisi barat tapak, serta di sisi tenggara tapak. Tanggapan saya yaitu dampak dari sinar matahari serta kebisingan yang berasal dari aktivitas pada jalan dapat diatasi dengan penanaman pohon sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat kebisingan dan sebagai penyejuk serta peneduh dari sinar matahari. Analisa pencapaian. Dari lokasi site, berjarak 200 meter menuju halte Pasar Cempaka Putih 1, lalu halte Rawa Selatan dengan jarak 300 meter, Stasiun Pasar Senen 2,1 km, Tollgate Cempaka Putih 2,9 km, dan LRT Station 5,3 km. Tanggapan saya dari analisa pencapaian yaitu yang berwarna biru ini dijadikan sebagai pintu masuk site karena berhadapan langsung dengan jalan utama. Perluasan entrance berguna juga sebagai tempat pemerhatian transportasi umum seperti angkot, ojol, dan lain-lain. Dan yang berwarna hijau ini dijadikan sebagai pintu keluar site untuk mencegah kemacetan pada jalan utama. Yang berwarna orange ini dijadikan sebagai akses keluar dan masuk loading dock, karena bukan merupakan jalan utama sehingga dapat mencegah kemacetan pada jalan utama. Analisa manusia dan budaya. Yang berwarna hijau ini merupakan tempat tinggal warga sekitar. Yang berwarna orange yaitu kebutuhan dan fasilitas seperti busway dan juga tempat-tempat untuk bersosialisasi. Kemudian yang berwarna biru merupakan kewajiban dan pekerjaan seperti kantor dan juga tempat ibadah. Tanggapan saya dari analisa manusia dan budaya yaitu dengan mendesain bangunan yang menjadi ikon pada daerah tersebut sehingga tidak kalah dalam bersaing dengan bangunan tinggi di sekitarnya. Kemudian mendesain dan menyediakan berbagai kelas apartemen yang memungkinkan para pekerja maupun mahasiswa pada lingkungan sekitar untuk menyewa. Menyediakan area pemerhatian kendaraan untuk menaik turunkan penumpang agar tidak terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan. Lalu tempat makan di sekitar tapak sangat bermanfaat bagi pegawai maupun penghuni mixed-use building karena letaknya yang mudah dijangkau dari site. Analisis SWOT. S untuk strength yang berarti kekuatan. Lokasi site mudah dijangkau, view terbaik ke arah jalan utama yang berada di utara. Lalu vegetasi cukup baik dan sejuk, dekat dengan halte, tollgate, dan stasiun. Lalu W yaitu weakness atau kelemahannya, yaitu banyaknya perumahan penduduk di sekitar site. Lalu luas jalan tidak terlalu besar kecuali di bagian utara. Lalu sedikitnya bangunan bertingkat tinggi di sekitar site. Untuk O atau opportunities yang berarti peluang. Peluangnya yaitu pengunjung pada mall, sisi timur, selatan maupun barat dapat dimanfaatkan sebagai site entrance maupun loading dock. Lalu keterlibatan dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir T yaitu threats yang artinya ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan penginapan sekitar. Yang kedua, banyaknya pedagang liar. Yang ketiga, banyaknya parkir kendaraan liar. Dan yang terakhir, persaingan dengan tempat makan tepi jalan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.